Emriza sama Yurika. Emriza cinta ya? Iya, cinta ya. Kemarin kita sudah belajar apa? I don't know. Apa? Mewawancarai. Wawancara. Ya, terus apa lagi? Berdiskusi. Terus apa lagi? Buat video. Videonya sudah? Belum. Oke, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau kita main puisi dulu. HP-nya sudah dibagi semua? Sudah. Ya, bentar Ibu bagikan. Silakan dikerjakan sebisa mungkin, kasih kerjasama sama temennya. Nggak usah takut salah ya. Pemahaman awal kalian sampai mana itu kalian tahu. Materi hari ini kita akan belajar tentang masyarakat sebagai produsen. Sebelum memulai ini, ada yang tahu materi ini nanti berkaitan dengan apa saja? Kewirausahaan. Boleh angkat tangan. Apa? Berdagang. Terus apa lagi? Selain berdagang, apa lagi? Yang lain? Terus tadi kakak bilang UMKM. Kenapa UMKM? Karena bisa. Aku UMKM bisa. Apa bu? Bisa. Ya itu nanti banyak UMKM kan. Kenapa UMKM? Soalnya kan masyarakat sebagai produsen yang kalau UMKM itu biasanya itu masyarakatnya semuanya betul, tidak ada yang salah. Bahwasannya kita materinya nanti akan berkaitan dengan wirausaha, UMKM, terus lapangan pekerjaan yang bisa berdampak bagi negara. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan memiliki tujuan. Setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu menganalisis peran masyarakat sebagai produsen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kalau kemarin kita membahas masyarakat sebagai konsumen, di mana mereka mengonsumsi barang dan jasa, hari ini kita akan membahas tentang peran mereka sebagai produsen. Lalu pemahaman bermakna. Coba dibaca. Yang memahami. Dengan memahami peran masyarakat sebagai produsen, peserta didik mampu memahami peran dan dampak produsen terhadap perekonomian negara dengan baik. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran diharapkan anak-anak bisa memahami peran produsen di masyarakat bagi perekonomian negara. Perannya apa aja? Nah, alur pembelajaran kali ini ada 4, di mana pendahuluan kita mulai dengan kuis, lalu nanti kegiatan ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi, dilanjut dengan main TTS, lalu ada kegiatan penutup dan penilaian. Penilaian ini Ibu mau menilai anak-anak dari segi kerjasamanya, karena dalam pembelajaran ini kita akan bekerja sama sebagai tim. Lalu yang kedua ada skor. Jadi di akhir pembelajaran, di pertemuan Jumat kita akan bermain game secara berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu pilih. Oke, produsen. Kak Putri coba dibaca. Produsen adalah seseorang atau suatu kelompok yang memproduksi sesuatu barang atau jasa yang dijual kepada orang lain yang dibutuhkan. Atau produksi sumber daya alam, tenaga kerja, modal,
ya. Ada yang kecil ya. Ya, penjahit. Ada yang tahu PDB? Pernah dengar? Jadi produk domestik bruto ini adalah kemampuan masyarakat dalam memproduksi suatu barang. Jadi ketika masyarakat banyak memproduksi suatu barang, maka akan menambah pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan impor dari negara lain. Minta perhatian sebentar. Jadi kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok berdasarkan asesmen awal yang waktu mengerjakan kuisis. Masih ingat? Nah, itu jadi membagi kalian menjadi 4 kelompok yang nantinya kita akan melakukan kegiatan games. Jadi kalian menjadi satu kelompok dengan teman-teman yang sudah dibagikan. Sudah tahu kelompoknya? Ya. Silakan membentuk kelompok. Bentar. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan boleh rolling. Namanya yang baik-baik. Apa itu? Empat kode bebas. 2 kode-kode. 4 kode-kode. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang game yang akan kita lakukan. Jadi, gamenya ini nanti terdapat 20 soal, di mana masing-masing kelompok akan mendapatkan 5 soal. Namun, di dalam gamenya nanti akan ada 4 zone. 4-nya adalah zone. Cara mainnya dimulai dari kelompok 1 memilih satu kotak bebas mana aja. Setelah dia berhasil menjawab ataupun tidak bisa menjawab, kita lanjut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi setiap kelompok bebas memilih kotak yang mana saja. Yang di dalam kotak bisa ada soal, bisa juga ada zone. Soalnya dia mendapatkan atau memiliki beberapa bobot nilai, mulai dari 5 sampai 20 paling besar. Sudah siap atau masih perlu belajar? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok bebas sudah siap? Baca soalnya. Bagaimana tingkat produksi dapat mempengaruhi pendapatan negara? Karena produksi kalau semakin kegiatan produksi semakin besar dan banyak, maka kegiatan distribusi dan pajak akan semakin besar juga, dan konsumen juga. Oke, berarti apabila kegiatan produksi semakin meningkat, maka Kegiatan konsumsi, distribusi, dan pajak akan semakin besar juga. konsumsi, distribusi, dan pajak akan semakin meningkat. Produksi mempengaruhi pendapatan sebuah negara melalui kegiatan ekspor barang oleh industri lokal, pembayaran pajak, tadi benar, dan jauh pajak mereka, dan peningkatan produk domestik bruto. Oke, berarti kelompok 2, benar apa salah? Benar. Benar, karena ada pajak. Go internasional masa pendatang. Salah satunya mengikut sertakan UMKM lokal dalam berbagai event internasional. Berdasarkan hal tersebut, peran pelaku usaha yaitu apa? Coba. Untuk menambah atau meningkatkan
wabarakatuh.